Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Ridho Muktiadi. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Jadi kurang lebih nanti ada beberapa video yang akan membahas untuk mata kuliah pemrograman mobile lanjut ini ya. Dan di video pertama, ini berarti kita sebut saja video pertama ya untuk mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Topik bahasannya yaitu pengenalan konsep pemrograman, khususnya pemrograman mobile lanjut. Nah, yang di dalamnya nanti akan kita bahas terkait juga dengan bahasa pemrograman dan tools pendukungnya ya teman-teman. Kemudian untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan wajib ya. Jadi ada prasyarat untuk mata kuliah ini. Sebelumnya teman-teman sudah mengikuti atau mengambil mata kuliah pemrograman mobile ya. Jadi ini adalah pengembangan atau kelanjutan dari mata kuliah pemrograman mobile. Jadi kurang lebih kalau semisal nanti sebelumnya teman-teman sudah paham terkait dengan konsep dari pemrograman mobile ya, ini adalah pendalaman dari materi tersebut. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk di sini ya untuk materi perkuliahan kita ya pada kesempatan kali ini atau topik bahasan kita nanti akan ada beberapa bahasan. Yang pertama ada React Native ya. Kemudian ada Yarn, Xpogo, tools pendukung dan instalasi, dan first project with React Native. Oke, kita mulai dulu yang pertama ya. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya sudah paham terkait dengan konsep bahasa pemrograman mobile atau pemrograman mobile ya. Jadi sekarang tinggal dilanjutkan lagi untuk peningkatannya ya. Terlepas bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan, konsepnya sama. Sebenarnya kita akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya digunakan untuk bisa digunakan di mana saja gitu. Mobile ya, berarti mobilenya jadi bisa digunakan di luar rumah tanpa harus terhubung ke daya. Jadi lebih konsepnya seperti itu. Kembali lagi untuk memperjelas lagi terkait dengan mata kuliah pemrograman mobile gitu. Jadi perangkatnya itu nanti tidak harus terhubung oleh daya gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan React Native. Jadi React Native itu apa ya teman-teman? React Native kalau di sini ya, React Native adalah framework open source yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile ya. Jadi ini aplikasi mobile yang dibuat ya bisa menggunakan React Native ini. Kemudian dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2015 ya, dan menggunakan JavaScript dan React untuk membangun aplikasi natif di Android dan iOS ya. Untuk gambarnya seperti ini teman-teman ya, untuk simbol dari React Native ada di slide ini sebelah kanan ya. Kemudian untuk websitenya juga bisa teman-teman akses di sini nih, React Native Dev ya. Coba kita akses sama-sama, atau yang di belakang sini terlihat ya teman-teman. Nah ini jadi seperti ini untuk website dari React Native ya. Ini adalah halaman React Native. Di sini kan learn once with write anywhere ya. Jadi kita akan belajar cuma satu ini saja, tapi kita bisa membuat atau menulis apa saja begitu kan. Nah nanti keunggulannya itu adalah dia bisa digunakan di Android dan juga di iOS. Jadi bisa build dua device sekaligus ya, atau juga ini bisa digunakan di browser-browser tertentu. Nah untuk bisa menggunakan itu kita harus mempersiapkan beberapa tools pendukungnya ya. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu untuk React Native. Nah di React Native ada beberapa keunggulan yang diberikan ya, antara lain yang pertama ada cross platform ya. Jadi satu kode base untuk Android dan iOS. Jadi ini tidak ada pengecualian atau mungkin ibaratnya bahasa yang khusus ya, atau perlakuan yang khusus untuk di sistem operasi Android atau sistem operasi iOS. Jadi disamaratakan, jadi nanti bisa digunakan lebih efektif dan efisien ya, karena hanya satu basis bahasa gitu. Kemudian performa ya, jadi ketika menggunakan React Native
komponen pada React Native itu akan menjadikan performa yang lebih baik ya dibandingkan dengan aplikasi berbasis web. Jadi otomatis akan lebih mempermudah karena ini kan terinstall ya, terhubung ke mobile ya, aplikasi mobile atau ke perangkat yang digunakan. Jadinya nanti segala macam fitur yang sudah bisa digunakan termasuk seperti notifikasi ya, yang berhubungan dengan aplikasi mobile itu atau mobile tersebut ya, bisa dimunculkan atau digunakan. Nah, kemudian pengembangan cepat ya, hot reload yang memungkinkan pengembang melihat perubahan secara langsung tanpa harus melakukan build ulang. Jadi ya, jadi real time maksudnya ketika hot reload itu ketika ada pembaruan, jadi langsung otomatis lagi cepat untuk update di yang di display atau ditampilkan ya, terkait dengan perubahan fitur atau perubahan tampilan yang dibuat oleh pembuatnya gitu. Kemudian ekosistem besar di sini didukung oleh komunitas dan integrasi dengan library pihak ketiga. Jadi memang ada beberapa library yang dibuat oleh pihak ketiga dan ada komunitasnya teman-teman ya. Silakan di sini kalau yang tadi di ini kan sebagai website resminya untuk React Native. Nanti ada beberapa komunitas ya di sini ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung belajar untuk explore lebih dalam di website sini ya. Bagaimana cara menggunakannya secara langsung? Nah, bisa teman-teman gunakan di sini. Oke, selanjutnya ada kode tunggal ya, mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Yang kembali lagi ke tadi yang performa ya, karena kodenya itu bisa digunakan di performa cross platform ya, jadi bisa digunakan di mana saja ya. Kemudian penggunaan ulang kode ya, sebagian besar kode bisa digunakan di kedua platform ya, meski ada penyesuaian untuk platform secara spesifik ya, karena ada beberapa platform yang tidak sesuai ya, contohnya mungkin secara ukuran layarnya ya berbeda ya dengan satu platform dengan platform yang lainnya, yaitu bagaimana untuk menampilkannya secara bentuk layarnya, terus untuk notifikasinya seperti apa. Nah, itu nanti ada penyesuaian sendiri. Oke. Nah, kemudian arsitektur pada React Native ya, ada bridge ya atau jembatan antara JavaScript dan kode native. Ya, jadi ini kan basicnya ke script ya, JavaScript ya, kemudian kita hubungkan dengan React ya. Jadi memang bisa diakses di website juga bisa, di mobile juga bisa ya, tergantung nanti kita mau build-nya untuk apa gitu, lebih spesifik untuk perangkat apa gitu. Kemudian JavaScript Thread ya, menangani logika aplikasi dan UI ya. Jadi JavaScript Thread ya, di sini thread yang ada di JavaScript ini bisa menangani logika-logika yang nantinya akan diterapkan di aplikasi mobile yang teman-teman buat, dan juga akan mempermudah dalam proses pembuatan di user interface-nya. Kemudian native modules berkomunikasi dengan JavaScript untuk mengakses fitur perangkat seperti kamera, GPS, dan yang lain sebagainya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan juga tadi di awal. Ini juga bisa membantu dalam proses memberikan notifikasi ya, yang muncul pop up muncul di perangkat mobilenya ya, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, komponen utama dalam React Native itu ada beberapa komponen ya. Ini adalah komponen yang sering dipakai ya. Jadi ini yang sebagai komponen yang di paling depan, di baris paling depan, atau dia sebagai komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna ya. Pertama ada view ya, setara dengan div dalam web development ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar terkait dengan div di pemrograman web ya, ini sama ya. View itu nantinya fungsinya buat div, jadi kayak layar ya, atau layar tertentu ya. Itu nanti digunakan view di sini, bukan div ya. Oke, kemudian teks ya, teks itu untuk menampilkan teks ya, sama halnya ketika di pemrograman web juga pakainya teks. Kemudian image ya, image untuk menampilkan gambar ya, secara bahasa sudah jelas ya, di sini artinya image. Kemudian scroll view ya, komponen untuk scroll. Jadi view tadi itu ada layer, teman, itu terbatas untuk layar tertentu, ukuran layar tertentu. Nah, kemudian menggunakan scroll view jadi bisa di scroll ke atas dan ke bawah gitu. Kemudian touchable ya, nanti ada komponen namanya touchable ya, untuk menangani interaksi pengguna ya.
misalnya sentuhan untuk beralih ke page yang selanjutnya, navigasi ya, atau membuat button ya dan lain sebagainya. Itu nanti ada hubungannya di situ. Oke. Nah, ini adalah contoh kode untuk React Native, teman-teman. Ya, jadi contohnya sederhana seperti ini. Ya, jadi hampir sama seperti tadi saya bilang konsep di pemrograman web ya. Ya. Di sini contohnya untuk penjelasannya yang mengimport text dan view dari React Native itu ada text view, itu adalah import text view from React Native ya. Jadi kita akan mengimport text dan view-nya ya ke yang dari React Native from React Native. Nah, terlebih dahulu yang awal sendiri di atas itu berarti kita import React from React ya. Kita karena akan menggunakan React ya untuk React Native ini. Nah, kemudian membuat komponen fungsi myApp ya, ini fungsinya myApp. Nah, kemudian isinya apa di myApp itu? Isinya ada view ya. View itu layer tadi kayak kita membuat sebuah papan kerja atau papan tampilan ya. Kemudian di dalam papan tampilan itu ada teks hello React Native. Ini berarti itu nanti akan menampilkan kalimat hello React Native gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, tantangan dalam React Native ya, karena ini bahasa pemrograman lumayan baru ya, teman-teman. Pastinya akan ada beberapa tantangan yang perlu kita siasati dan perlu kita ya sesuaikan dengan aplikasi atau tentunya aplikasi yang akan kita buat. Oke. Tantangannya yaitu keterbatasan akses ke API native ya. Tidak semua fitur native didukung langsung ya. Jadi karena memang ini relatif baru di tahun 2015, jadi belum banyak ya atau belum terbuka semua untuk akses API native-nya ya. Kemudian performa bisa menurun pada aplikasi yang sangat kompleks atau melibatkan banyak animasi berat. Ini juga kekurangannya ya. Siasatinya gimana nanti kita akan belajar bareng-bareng di sini. Kemudian debugging lebih kompleks ya karena ada lapisan tambahan di antara kode JavaScript dan kode native. Nah, ini. Karena ada dua ini ya, layernya ya. Ya, JavaScript dan kode native-nya. Oke. Nah, beberapa contoh penerapan dari bahasa pemrograman React Native ini ya, beberapa aplikasi yang sudah menggunakannya. Yang jelas karena ini punya Facebook ya pasti Facebook ya. Facebook sudah menggunakan React Native. Kemudian di aplikasi mobilenya ya, mobile di Android dan iOS. Kemudian ada Instagram ya, ini masih di Facebook, dan Uber Eats, Airbnb dan Discord. Ini adalah beberapa contoh aplikasi yang sudah menggunakan bahasa pemrograman React Native. Yang selanjutnya adalah Expogo. Expogo itu apa? Expogo adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan dan menguji aplikasi React Native secara real time di perangkat fisik tanpa perlu proses build atau instalasi tambahan. Bagian dari ekosistem Expo. Jadi Expogo ini yang akan kita gunakan untuk memvisualisasikan atau melakukan simulasi terhadap proyek-proyek yang kita buat nanti menggunakan React Native. Oke, manfaatnya ada 1, 2, 3, 4 ya, tanpa build, kemudian real time preview, akses fitur Expo dan testing multi platform ya, bisa di Android dan di iOS. Oke. Cara kerja Expogo itu adalah install aplikasi Expogo ya di Play Store dan sebagainya. Nanti masuk ke perangkat ya, teman-teman ya. Di di perangkat mobile teman-teman. Kemudian pindah ke AirPod dan muncul di browser dengan aplikasi Expogo. Aplikasi langsung terbuka di perangkat fisik dan kita bisa langsung menggunakan Expogo ini. Nanti jadi real time. Memang ini harus terhubung ke internet ya teman-teman ya untuk bisa mengerjakan real time itu ya. Kalau terhubung bisa nggak bisa ya, cuman nanti agak ribet harus pakai kabel data dan yang lain sebagainya. Oke. Kemudian fitur-fiturnya ada hot reloading ya, pindah QR code, akses ke API dan pengujian multi perangkat ya. Ini akses beberapa fitur yang ada di Expogo. Nanti secara detail teman-teman bisa disimak ya untuk video ini dan untuk materi ini.
untuk bisa diketahui oh ternyata fiturnya itu apa saja. Oke, kemudian batasan di Expo yang terbatasan native code sama seperti tadi karena ini juga baru ya. Ukuran aplikasi juga custom native modul ya. Jadi kita memerlukan modul native yang spesifik, Expo mungkin tidak mendukung ya. Jadi tidak mendukung untuk modul-modul tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik bahasan kita terkait juga dengan tools pendukungnya ya. Jadi tools pendukung itu berarti tools apa saja yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana cara instalasinya kita akan pelajari bareng-bareng di sini. Oke, tools pendukung yang utama ya kita akan menggunakan Visual Studio Code ya di sini ya. Ini aplikasi yang akan membantu kita untuk proses pengkodiannya ya atau pengkodaannya yang di sini ya. Kita akan menggunakan ini Visual Studio Code. Kemudian kita juga akan menggunakan Expo ya. Jadi tadi Expo Go ya. Kita harus install dulu nanti di sini ya. Basicnya dari Expo ya. Ini open source ya teman-teman dan semuanya juga open juga ya untuk Visual Studio Code-nya dan Expo-nya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan. Ini adalah proses instalasi dan first project with React Native ya. Jadi nanti saya akan sertakan modul untuk proses instalasinya dan juga untuk bagaimana cara untuk membuat project pertama menggunakan React Native. Oke, kita langsung saja kita coba bersama-sama. Jadi silakan nanti teman-teman bisa akses modulnya ya. Kemudian kita akan ikuti step by stepnya di modul ini ya. Jadi kita akan melakukan instalasi di React Native terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan instalasi ada dua cara utama, yaitu menggunakan Expo yang lebih sederhana dan cepat dan menggunakan React Native CLI ya. Kita akan menggunakan Expo di sini teman-teman ya, untuk proses instalasinya. Nah, kita akan fokusnya ke Expo dulu ya. Gimana langkah-langkahnya? Jika belum terinstall, kita bisa unduh terlebih dahulu ya Node.js dan npm ya. Contohnya di sini kita pakai Node.js, kita izinkan, kita lihat dulu. Nah, download Node.js ini di sini, silahkan download dulu teman-teman. Nah ini kita verifikasi. Oke. Nanti kalau agak lama saya percepat videonya ya, jadi proses instalasinya biar cepat. Oke, ini Node.js-nya. Jalankan. Install ya, teman-teman. Sama seperti prosedur instalasi aplikasi pada umumnya. Oke, berhasil instalasi. Kemudian setelah itu, nah setelah melakukan instalasi Node.js, berarti kita langsung install Expo ya. Nah, kita buka terminal atau command prompt ya teman-teman, silakan bisa pakai terminal atau command prompt ya, lalu jalankan perintah berikut untuk melakukan instalasi di CLI secara global ya. Ini perintahnya npm install expo.cli ya. Teman-teman tuliskan ini atau bisa di copy ya, langsung seperti ini ya. Command prompt seperti ini. Di sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Selain tadi kan kita sudah melakukan instalasi untuk Node.js, kemudian kita juga coba untuk melakukan instalasi membuat project pertama sudah jadi ya, kemudian kita tampilkan di Expo ya menggunakan npm ya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya kan itu kan hanya tampil nih, untuk melakukan editingnya bagaimana? Nah, kita akan menggunakan Visual Studio Code di sini ya. Kita menggunakan ini teman-teman.
download for ini ya, ini agak lama teman-teman, jadi nanti silahkan teman-teman bisa download ya, atau kalau sudah menggunakan ya nanti tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, kalau menggunakan ini nanti kita juga bisa langsung menggunakan terminalnya, tidak harus menggunakan menggunakan command from atau menggunakan yang lainnya, bisa langsung di Visual Studio Code ini. Oke, coba install. Oke, kalau sudah terlihat seperti ini teman-teman, bisa pakai ini, terserah untuk tipenya ya, untuk warna ininya, temanya. Oke, sudah terinstall seperti ini untuk Visual Studio Code-nya. Nanti ini adalah tool untuk melakukan editing di project yang akan kita buat nantinya. Oke, ini sudah jalan ya. Kemudian kita coba masuk ke filenya. Nah, teman-teman bisa menggunakan script tadi, code spasi titik ya, kemudian enter untuk bisa langsung menjalankan dan menampilkan project yang teman-teman buat. Jadi ini isi dari project yang tadi kita buat menggunakan npm dan menggunakan React Native ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini projectnya. Terus bagaimana cara kita menjalankannya? Di sini ada contoh untuk menjalankannya. Tadi untuk contoh menjalankannya itu bisa menggunakan ini npm expo start. Kita jalankan sini. Nah, ini sudah jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan ini barcode-nya dengan syaratnya HP teman-teman sudah terinstall Expo. Jadi contohnya ini, saya coba buka HP-nya, diinstal Expo Go gitu ya. Teman-teman lakukan instalasi dulu, cari di cari di Play Store ya, silahkan cari untuk Expo Go. Nah, kalau sudah, nanti ini tinggal teman-teman install ya untuk Expo Go-nya. Oke, ini saya cari di Play Store ya, dan ini sedang proses instalasi ya. Jadi nanti seperti ini gambarnya teman-teman, ketika sudah proses instalasi sudah jadi, kita tunggu dulu ya, agak lumayan lama untuk proses instalasinya.
Nah, ada beberapa pilihan ya, bisa kita buka di Open Android ya. Open Android itu berarti nanti kita pakai emulator Android. Berarti kalau ini teman-teman harus melakukan instalasi menggunakan Android Studio ya. Jadi nanti bikin apa namanya emulatornya ya, seperti simulasi perangkatnya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya bisa masuk ya, atau bisa menampilkannya langsung di situ ya. Cuman itu harus install lagi dan agak berat untuk apa namanya kebutuhan resource-nya. Jadi nanti bisa menyesuaikan lagi ya. Jika memang perangkat saya cukup bisa kuat kok Pak gitu ya, silakan teman-teman bisa menggunakannya. Oke, ini kita akan scan barcode-nya. Oke, kita tampil ya di sini ya. Dalam prosesnya ya, ini agak butuh waktu untuk prosesnya, dan ini harus terkoneksi ke internet ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Oke, sudah jadi. Tunggu dulu, belum. Nah, oke. Oke, ya. Nah, sudah jadi. Ini adalah tampilan awalnya teman-teman ya. Ini adalah tampilan awal untuk apa namanya aplikasi yang kita buat. Nah, ini welcome, ini ada gambar dari React Native-nya di sini ya. Dan ini juga nanti akan ada tab yang selanjutnya ya, routing dan lain sebagainya, Android, iOS dan sebagainya. Oke, nah selain itu teman-teman juga bisa membukanya ya menggunakan versi webnya ya di sini ya. Nah, kita pakai web untuk membuka di versi webnya. Jadi jika teman-teman mungkin saya mau coba di web dulu lah, gitulah, daripada langsung ke HP dan harus agak ribet, kebetulan HP-nya sedang dicas atau sedang ada yang lain, bisa juga menggunakan ini. Nah, nanti akan otomatis membuat sebuah server baru ya, dan servernya ini nah sama seperti ini kayak tadi ya teman-teman ya, tampilannya hampir sama, cuman ini yang kita tampilkan untuk kita sajikan dalam versi webnya. Oke, seperti itu. Terus satu lagi mungkin tadi saya sarankan untuk menggunakan Visual Studio Code ya. Terus saya sampaikan juga ada terminal yang bisa kita gunakan dan kita nggak perlu lagi buka command prompt ya. Kita akan coba. Nah, ini kita close dulu, matikan dulu untuk servernya, server. Oke, kita tutup. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, ini adalah tampilannya ya tadi ya. Nanti kan kita bahas bareng-bareng ini ya untuk scriptnya. Nah, dan kita buka di terminal, ini terminal. Oke, nah sudah masuk ke sini. Nah, kita pastikan yang tadi npx expo start, kita jalankan di sini. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk proses apa namanya build-nya ya. Kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, langsung melalui ini. Nah, kita bisa scan lagi ya menggunakan perangkat mobile teman-teman, atau kita juga bisa menggunakan web lagi ya. Kita pakai pencet W ya di sini ya untuk menampilkannya dalam bentuk web. Oke, biar sama, ini kan mobile ya gitu, terus biar sama biar di web itu bagaimana caranya, kita coba ke inspect ya. Inspect di halaman ini. Nah, kita rubah untuk tampilannya menjadi tampilan yang mobile. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah tampilan mobilenya kurang lebih ya teman-teman. Ya, ada home explore ya. Ini yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi mobilenya gitu. Baik teman-teman, nanti untuk secara detailnya teman-teman bisa melihat video ini di
onclass.ump.ac.id untuk e-learning UMP, serta di video ini juga di materi ini juga akan kami sertakan untuk modul di pertemuan kali ini. Oke, mungkin cukup ya untuk video pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya melihat video ini dan mengikuti step by step cara untuk di sini pertemuan pertama ya, cara untuk instalasi React Native dan cara untuk menggunakan tool-tool pendukung yang ada pada React Native itu. Baik, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan, kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ya, sehat-sehat teman-teman semua. Nanti kita akan pelajari lagi, kita dalami lagi terkait dengan aplikasi mobile ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.